warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Baik. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Ilham Alpandi, Hadir, Bu. Seri, Hadir, Bu. hadir semua ya. Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Dimulai. Alhamdulillah. Sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya. Belum. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang berani hidup jujur. Ya, benar sekali. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang berani hidup jujur. Hidup jujur. Di dalam kejujuran, kehidupan sehari-hari itu sangat penting sekali dan sangat penting dan harus diterapkan hidup jujur. Di dalam menerapkan hidup jujur perlu adanya keberanian dari diri kita sendiri. Karena hidup jujur artinya sidik atau dapat dipercaya. Ya, jujur adalah yaitu perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kebenaran, dan jujur itu sendiri merupakan induk dari sikap terpuji. Kita akan bahas tentang hidup jujur ya hari ini. Materi, pertama Ibu sampaikan dulu ya materi tentang hidup jujur. Materi tentang hidup jujur itu terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Sebelumnya sudah ada yang tahu? Belum. Kita dengarkan dulu ya. Bu bacakan. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang jujur. Kejujuran itu juga terdapat pada ucapan, yaitu seperti contoh, kita mengatakan saya tidak akan terlambat hari ini. Jadi kita tidak boleh terlambat. Itu contoh kecilnya. Kejujuran itu sendiri merupakan ciri-ciri dari orang beriman. Dan ada yang tahu apa saja manfaat dari hidup jujur? Dapat dipercaya. Ya benar, dapat dipercaya. Salah satunya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan ciri-ciri orang beriman, dan hikmah dari kejujuran salah satunya itu dapat dipercaya. Dan kejujuran itu merupakan ciri-ciri orang beriman, sedangkan lawannya yaitu dusta atau sifatnya orang munafik. Dan dusta itu sendiri terdapat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ayatul munafiki salasu iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tu'mina khanna, yang artinya dari Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ayatul munafiki salasu iza haddasa kadzaba. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga ya. Yang pertama,
Iza haddasa kadzaba, yang ibu baru sebutkan tadi, apabila berbicara ia berdusta. Yang kedua, wa iza wa'ada ahlafa, apabila berjanji ia mengingkari, dan wa iza tu'mina khanna, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Sahihul Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada manfaat dari kita berkata dusta itu sendiri, dan ibu juga akan bagikan kalian tugas yang Ilham Alpandi itu menghafalkan hadis tentang kejujuran. Hadis tentang kejujuran juga terdapat, yaitu kulil haqqo walau kana murwa. Kalau tidak salah itu minggu depan ibu minta Ilham hafalkan, dan minggu depan juga Sally juga menghafalkan Quran surat At-Taubah tadi ya, yang ibu jelaskan ya, beserta artinya juga pahami ya. Hadis sama hadis dan juga ayatnya ya. Nah, itu nanti tugas minggu depan ya, kalian bagi kelompok. Dan itu saja ya tugas minggu depan, menghafal hadis dan ayat tentang hidup jujur. Dan ibu minta kalian diskusikan sebentar tentang apa saja sih macam-macam dari kejujuran itu, bisa kan? Sebentar saja, 5 menit saja. Bisa Bu? Oke. Sembari itu ibu jelaskan sebentar ya. Kita harus menanamkan di diri kita itu kesadaran untuk selalu berperilaku jujur dan menyadari apa saja sih hikmah dari perilaku jujur, dan kalau kita tidak jujur itu apa saja sih akibat dari kebohongan kita itu sendiri, tidak dapat dipercaya salah satunya kan. Misalnya tuh jujur dapat diajarkan dari diri kita sendiri. Bisa sudah ibu jelaskan tadi kan, salah satunya untuk contoh kalian untuk mengatakan tidak terlambat dan tidak terlambat. Tadi ibu minta diskusikan macam-macam tentang kejujuran. Kejujuran ada apa saja? Ada yang bisa jelaskan satu-satu? Ya Ilham? Kejujuran perilaku tentang perbuatan. Ya. Kalau Sally, kejujuran tentang kejujuran ya. Kejujuran macam-macam kejujuran, salah satunya itu dari kejujuran tentang ucapan. Ya, kejujuran dalam ucapan itu benar sekali. Kita sebagai manusia itu wajib menjaga lisannya dengan ucapan kita, apa yang harus kita ucap itu yang harus kita kerjakan, seperti itu kan. Kalau dalam perbuatan contohnya itu tadi. Dan selain itu ada juga jujur dalam niat, misalnya dalam kehendak, keikhlasan kita, juga dalam perbuatan, dalam tekad, dalam kedudukan agama. Dan kejujuran itu ada pada kemauan diri kita sendiri, dan membiasakan diri kita dari rasa kepercayaan diri kita akan cenderung dampak positif, dan jujur juga diterapkan dalam kita melatih kemampuan diri kita sendiri ya. Dan keutamaan berperilaku jujur itu akan berperasaan enak gitu loh, tenang di dalam hati kita kalau kita itu hidup jujur misalnya gitu. Dan untuk ibu evaluasi lagi ya tentang apa namanya materi kita tadi kan, materi kita yang pertama itu tadi tentang hidup jujur di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Untuk tugas minggu depan kalian cari dalil-dalil tentang hadis dan ayat perilaku jujur untuk pahami dan hafal. Salah satunya ibu jelaskan tadi, boleh kalian cari lebih dari itu. Untuk minggu depan kalian setorkan kepada ibu. Dan ibu rasa kalian ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham? Tidak. Jadi paham ya, alhamdulillah. Jadi untuk tugas minggu depannya itu jangan lupa tadi ya, hafalkan hadis dalil-dalil, salah satunya hadis dan ayat tadi tentang jujur. Alhamdulillah kalau kalian sudah hafal. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله